Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yunita. Di video kali ini kita akan membahas tentang hotspot. Dan ini adalah materi yang akan kita bahas. Nah, kita langsung ke materi yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan konsep hotspot terlebih dahulu di Mikrotik. Di hotspot ini merupakan salah satu fitur dari sekian banyaknya fitur di Mikrotik. Hotspot pada Mikrotik adalah sistem untuk memberikan fitur autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan. Jadi untuk bisa akses ke jaringan kita, klien diharuskan memasukkan username dan password pada login page di web browser untuk memasukkan username dan passwordnya. Setiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode semacam inilah yang sering kita temukan di sekolah, kampus, wifi cafe, maupun area publik lainnya. Kelebihan hotspot itu bisa kita konfigurasikan jaringan yang hanya bisa digunakan dengan username dan password tertentu. Jadi tidak sembarang orang bisa terhubung untuk akses internet pada router kita. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita melakukan konfigurasi hotspot, kita setting dulu topologinya. Jadi di sini kita hanya membutuhkan satu perangkat Mikrotik dan satu klien saja. Nah, IP ini adalah yang sudah saya konfigurasikan antara Mikrotik dengan internetnya. Untuk deskripsi routernya, saya ganti namanya menjadi R-strip hotspot. Lalu di sini saya tambahkan suatu sistem operasi Linux. Lanjut ke materi selanjutnya, langsung saja kita masuk ke aplikasi Winbox dengan Mikrotik ini. Untuk konfigurasi hotspot, kita pergi ke menu IP, lalu hotspot. Di sini ada banyak menu yang tersedia. Kita mulai dari servers terlebih dahulu. Kita kliknya hotspot setup. Di sini kita akan mengarahkan hotspotnya ke klien, berarti interface-nya Ether 2. Lalu kita klik next. Nah, di sini menunjukkan IP yang akan tersetting pada hotspot servernya. Jadi router di Mikrotik ini akan tersetting IP yaitu 50.1. Kemudian network networknya kita centang supaya terkonfigurasi firewall NAT-nya. Terus klik next. Lalu ini merupakan range yang akan diterima oleh klien atau Linux-nya. Dan next lagi, nah, untuk bagian certified, kalau kalian punya SSL untuk ditampilkan pada HTTPS, kalian bisa pilih yang import. Karena saya tidak punya, maka saya pilih yang non. Lalu klik next lagi. Nah, yang ini kita biarkan default. Dan kita next. Nah, di sini adalah untuk DNS-nya. Kita klik next lagi. Nah, ini adalah tampilan pada web browser nantinya. Di sini kalian bebas kasih nama apa saja. Misal di sini saya setting namanya seperti ini. Kalau sudah, kita klik next. Nah, ini merupakan username dan password yang akan digunakan nantinya. Misal nama username-nya Yunita, kemudian passwordnya 123. Selanjutnya kita next. Maka di sini ada status konfigurasi hotspot kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian pada klien. Kita pergi ke terminal terlebih dahulu. Kita cek IP address yang didapatkan oleh Linux ini berapa. Di sini klien kita mendapatkan IP address 10.5.50.254. Langsung saja kita koneksikan dengan hotspotnya. Caranya kita pergi ke web browser. Untuk mengkoneksikan hotspot, kita harus mengunjungi salah satu website. Misal di sini saya akan mengunjungi website mikrotik.co.id, lalu enter, maka akan terredirect ke DNS yang sudah kita setting si username-nya. Kita masukkan yang tadi sudah kita buat, lalu passwordnya 123. Dan kita coba connect, yang di sini sudah berhasil login ke hotspot kita. Selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk menambahkan user agar bisa diakses oleh banyak klien. Caranya kita masuk ke aplikasi Winbox. Kita pilih menu IP hotspot. Lalu pergi ke bagian users. Di sini sudah ada user yang sudah kita setting sebelumnya. Kita tambahkan user baru. Di sini namanya bebas. Untuk bagian server, kalian tentukan mau pilih yang mana. Kalau misalkan kalian pilih yang all, maka segala hotspot yang terdapat pada interface Mikrotik username yang ini akan bisa digunakan pada seluruh hotspot tersebut. Jadi nantinya user ini akan bisa digunakan pada seluruh hotspot tersebut.
username user 1 ini juga akan bisa diakses pada Ether lainnya. Jadi saya pilih yang all saja, namanya user 1, passwordnya 1234. Jika sudah kita klik apply, maka di sini sudah ada user baru. Langsung saja kita koneksikan pada Linux desktopnya. Kita tambahkan tab baru. Misal di sini saya ingin memasukkan IP router Mikrotik ini yaitu 10.5.50.1/status. Nantinya akan ada informasi terkait hotspot yang sudah kita koneksikan sebelumnya. Kalau misal ingin di logout, kita tinggal pencet saja. Nantinya kita login menggunakan username baru yang telah kita buat. Tapi kalau misalkan kita login di sini, dia masih redirect ke username sebelumnya. Karena cookies pada Mikrotik ini masih tertanam pada user ini. Untuk menghilangkan cookiesnya, kita pergi ke server profile. Kita klik yang konfigurasi hotspot 1. Dan pada bagian login cookie-nya, kalian uncheck list. Lalu jika sudah kita klik OK. Terus di bagian pojok ini pilih yang cookies. Kita hapus supaya nantinya tidak ada history username sebelumnya. Kalau sudah kita coba login, kita klik logout, lalu login lagi. Di sini kita akan coba login lagi. Nah, di sini sudah berhasil kita menggunakan username baru untuk login. Maka seperti itulah cara menambahkan user dan menghilangkan cookies pada hotspot. Dan lanjut ke materi terakhir, saya akan membahas terkait user profile yang ada di Mikrotik ini. Saya akan membahas user profile yang ada di hotspot Mikrotik. Di sini kita buka menu IP hotspot. Dan sini ada yang namanya user profile. Di sini juga terdapat satu user profile default. Lalu kita bisa tambahkan juga sesuai yang kita butuhkan. Tujuannya adalah agar kita bisa memanajemen hotspot kita. Misal untuk limitasi bandwidth, kita bisa klik add. Misal nama hotspot ini yang limit bandwidthnya adalah 512 KB. Untuk limitnya, misal di sini saya tambahkan 512K sampai 512K. Kemudian kita klik apply. Dan untuk usernya kita bisa definisikan, misal untuk user 1 bandwidthnya 512K, maka kita bisa edit di bagian profile ini. Kalian pilih yang hotspot 512K, lalu kita apply. Maka setelah itu kita telah selesai setting limitasi bandwidth. Maka nantinya bandwidth pada user tersebut hanya dibatasi sampai 512K saja. Kita bisa cek di Linux. Kita ke web browser, kita tes speed testnya, maka nanti bandwidthnya hanya 512 saja. Nah, sampai sini saja pembahasannya dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.